hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh Al-Quran tadi. Dan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Al-Quran, yaitu Al-Ustaz Abu Aslam, kepada beliau berkata. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada segenap pengurus yayasan maupun takmir Masjid Al-Hidayah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah diberikannya kita kemudahan, kesempatan untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita lakukan pada malam hari ini, di antara amalan ketaatan yang kita lakukan diawali dengan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan sholat isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal-amal ketaatan yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Seperti biasa, kajian kita di Selasa pekan pertama di Masjid Al-Hidayah, materinya adalah membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala, salah seorang murid Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah.
Beliau menulis kitab Mausu'atul Manahij Syar'iyyah fi Sahihis Sunnah An-Nabawiyah, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tentunya dengan terjemahan bebas. Kitab itu berjudul Ensiklopedi Larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Terakhir, materi yang kami sampaikan di Masjid Al-Hidayah di bulan Oktober, karena di bulan November kita libur, uzur. Terakhir, materi yang kami sampaikan di bulan Oktober adalah kita sudah masuk pada larangan nomor 9, Bapak Ibu. Apa itu? Larangan jampi-jampi. Apa maksudnya jampi-jampi? Ruqyah yang tidak syar'i, mantra-mantra alias meruqyah yang tidak syar'i. Kalau syar'i nggak apa-apa. Makanya nanti kita akan bahas bagaimana ruqyah yang syar'i, bagaimana ruqyah yang tidak syar'i. Saya ulang. Larangan yang nomor 9 ini adalah larangan jampi-jampi alias meruqyah yang tidak syar'i dan memakai tamimah. Apa itu tamimah? Jimat atau azimat. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, malam hari ini karena beberapa dalil sudah kami sampaikan di bulan Oktober yang lalu, malam hari ini saya ingin mengingatkan kepada diri saya, khususnya kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu 3 dalil saja. Lalu 3 dalil ini kita akan jelaskan masing-masing dalilnya menurut perkataan para ulama. 3 dalil yang menunjukkan larangan jampi-jampi dan memakai tamimah alias jimat atau azimat. Baik. Dalil yang pertama, Bapak Ibu, yaitu dalil yang disebutkan dalam riwayat Ahmad dan Al-Hakim dalam kitab Silsilah Hadis Sahih. Saya bacakan saja ya untuk menghemat waktu supaya kelar materi kita, sehingga harapannya untuk pertemuan berikutnya di bulan Januari tahun depan kita sudah berganti bab atau berganti larangan yang berikutnya. Baik. Di dalam kitab Silsilah Hadis Sahih nomor aslinya 492. Nomor aslinya ini 492. Saya bacakan. Dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man allaqa tamimatan faqad asyraka." Jelas sekali. Nabi bersabda, barang siapa yang memakai jimat berarti dia telah melakukan kesirikan. Barang siapa yang menggantungkan jimat tujuannya untuk mendatangkan manfaat, menolak bahaya, maka dia telah melakukan kesirikan. Nah, itu. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apa sih jimat itu? Lah saya jelaskan. Ini baru dalil pertama ya. Jadi masing-masing dalil saya akan sampaikan penjelasannya. Kita jelaskan dalil yang pertama dulu. Bapak Ibu sekalian, yang bisa ketahui terkait dengan masalah jimat ini adalah bahwasannya disebutkan oleh para alim ulama bahwasannya jimat itu adalah barang atau tulisan yang dianggap mempunyai kesaktian. Nah, begitu. Dan dapat melindungi pemiliknya. Nah, itu ya, Bapak Ibu. Digunakan sebagai penangkal penyakit dan seterusnya. Jadi ini jimat kata para alim ulama. Nah, bahkan Bapak Ibu sekalian, jimat itu juga
terkadang disebut azimat. Apa itu azimat? Sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, jimat atau azimat itu sama definisinya. Barang atau tulisan ya yang dianggap memiliki kesaktian dan dapat melindungi pemiliknya dan digunakan sebagai penangkal penyakit, musibah, bala dan seterusnya. Lalu mungkin Bapak Ibu dalam hati bertanya, lalu kalau begitu yang disebut dengan raja itu apa? Raja. Raja itu juga didefinisikan sama. Gambaran atau tanda dan sebagainya yang dipakai sebagai azimat untuk menolak penyakit atau menolak bahaya. Lah kalau sosok, nah Bapak Ibu sekalian beda lagi. Sosok ini didefinisikan jarum emas, entah itu berupa juga intan dan sebagainya yang dimasukkan ke dalam kulit atau bibir atau dahi dan sebagaimana juga disertai mantra-mantra. Lah ini mantra-mantra, pasti ada mantranya itu. Dimasukkan ke tubuh manusia, ke kulitnya, biasanya ke bibir atau ke pipi atau mungkin ke dahi, ya tergantung permintaannya. Disertai mantra-mantra agar tampak menjadi lebih menarik, lebih cantik, dan seterusnya, lebih berwibawa, dan seterusnya. Banyak. Jadi intinya sama Ustaz, sama. Jadi mau dikatakan sosok kah, azimat kah, raja kah. Raja itu biasanya yang dibuntel-buntel itu Bapak Ibu. Entah itu tulisan Arab Quran atau apa ayat-ayat Quran ya, atau huruf Arab sungsang, huruf Arab yang dibalik-balik, atau angka-angka Arab yang tidak jelas apa maknanya, 3 misalnya 5 terus 7 atau apa begitu. Lalu kemudian biasanya diisolasi atau di lakban atau apa, ditaruh di ikat pinggang atau ditaruh di pojok-pojok tempat usaha atau di rumah kita supaya terhindar dari bala, supaya laris usahanya. Sama saja kurang lebih. Jimat di dalamnya ada mantra-mantra. Baik. Jadi kalau begitu kesimpulannya adalah raja atau sosok itu adalah bagian daripada jimat atau azimat. Karena memang prakteknya di kalangan masyarakat kita Bapak Ibu, jimat itu luas cakupannya. Banyak jimat itu. Bisa berupa gambar, bisa berupa tanda, bisa tulisan, bisa juga benda-benda seperti tombak, keris. Keris itu kalau looknya itu, nah itu berapa, itu katanya bisa menolak bala. Bisa juga sabuk, tulang, tanduk hewan, rambut, tongkat dan selainnya yang ditujukan untuk mengusir. Nah itu. Atau menangkal mara bahaya maupun untuk mendatangkan manfaat. Nah itu semuanya jimat syirik ya. Adapun biasanya kalau di negeri kita contoh-contoh jimatnya, di negeri kita ini biasanya adalah seperti jimat pelet, jimat pesugihan, jimat tolak bala, raja yaitu kebal supaya tidak mempan dibacok. Nah itu azimat penglaris, azimat pesugihan, azimat anti gendam, raja kesaktian, sosok pengasih, ya, sosok rumah, ya, sosok kecantikan, sosok kecerdasan dan sebagainya. Banyak sekali. Semuanya syirik. Pelakunya melakukan kesirikan. Dan Bapak Ibu harus tahu dosa yang gak ada ampunannya syirik. Seperti itu. Kadang alasan pijet. Nah itu ya. Jadi tukang pijet. Ya. Kadang-kadang minyaknya itu pakai dibaca-bacai. Kadang juga sebelum dia memijat itu pakai buhul-buhul dan tertentu. Maka semuanya ini masuk kategori itu. Yaitu jimat, mantra-mantra. Nah jampi-jampi. Ya, seperti itu. Banyak sekali yang seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya,
Lalu kemudian Bapak Ibu perlu diketahui, masih dalil pertama ini, masih dalil pertama. Di dalam Kitab Tauhid, nah Kitab Tauhid halaman 61 dikatakan bahwasanya adapun bentuk-bentuk benda yang biasa dipakai untuk jimat dan bagaimanapun cara penggunaannya, baik dengan cara dipakai, ada yang dikalungkan, ada yang digantung Bapak Ibu, ada yang ditempelkan, ada yang dipasang dan diikat, disabukkan, itu ada, ditaruh di sabuk, maupun dengan cara yang lain, ya, seperti yaitu ditaruh di kendaraan, yang intinya sama, Kadang-kadang di kendaraan itu, di tempat spion atasnya itu untuk melihat yaitu kendaraan yang ada di belakang, itu kadang-kadang gantungannya itu berupa raja-raja atau mantra-mantra. Bahkan ada di rumah-rumah sebagian kaum muslimin, mudah-mudahan saya masih menyimpan ya. Sebentar. Saya akan lihatkan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada sebagian rumah-rumah kaum muslimin, yang tanpa sadar ia memajang itu. Nah, ini ketemu. Nah, ini mungkin bisa di zoom ya kameranya. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ya, seperti ini. Jadi seperti gambar ekor burung merak. Nah, itu. Ini semua Bapak Ibu kalau kita baca dari atas itu Asmaul Husna. Memang betul. Yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Awwal, ya As-Salam, ya Al-Awwalu, Al-Akhir, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Itu Asmaul Husna. Ini semua ini, ekornya ini, yang atas, yang warna hijau. Begitu ada di tengah, itu warna merah, itu tulisannya Kitmir. Bapak Ibu tahu Kitmir? Nama seorang jin, Kitmir ini. Jadi seakan-akan yang lain dibuat kecil, nama-nama Allah, yang Kitmir itu dibuat besar. Seakan-akan semua nama Allah harus tunduk, karena semuanya itu arahnya ke sini, ke warna merah, yaitu Kitmir. Nah ini. Nah, ini jangan-jangan menyimpan ini. Ini semua adalah dari dukun, dan ini yang undang jin di rumah kita. Nah, banyak. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, bisa, yaitu di Surabaya Utara, daerah Ampel banyak jual kayak gini. Ya, hati-hati, tulisannya Kitmir. Lalu kemudian, lah di sini lihat. Nah ini cirinya di sini, angka-angka kayak gini, angka-angka Arab ini. Ini angka berapa? 4, 9, 2, 3, 5, yang kotak-kotak ini. Nah, seperti dadu ini. Nah, ini angka-angka huruf Arab. Ini semua raja, jimat ini. Ya, itu jimat semuanya, azimat. Ya, bisa dikalungkan, bisa ditempelkan di rumah untuk pelaris dan seterusnya, untuk nolak bala, untuk mendatangkan manfaat. Syirik pelakunya. Hati-hati. Kelihatannya, ya irek tulisan Arab itu harus dilihat. Apa di situ? Harus tahu. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau lihat keterangannya, tulisan ini adalah, nah ini. Jadi ini adalah bukan kaligrafi biasa Bapak Ibu. Ini jimat. Sekilas azimat ini bagus, ada tulisan Arab, ya cantik, ada Asmaul Husnanya. Namun kalau kita perhatikan, satu ekor merak itu bertuliskan nama-nama Allah. Yang ia menginduk ke satu nama. Ia seluruh nama Allah yang tulisannya di ekor merak itu menginduk ke satu nama, yaitu Kitmir. Kitmir adalah, naudzubillah, Allahu Akbar. Ya saya nggak kuat ini bacanya. Kitmir itu adalah nama anjing yang diklaim sebagai anjing zamannya Ashabul Kahfi. Ya, jadi nama Allah itu disandingkan dengan nama makhluk. Apakah ini sopan? Tentu sangat kurang ajar. Belum lagi Kitmir ini adalah selain nama anjing juga diyakini sebagai nama jin. Huruf Arab dalam blok merah tadi, kotak tadi, segitiga, itu kode-kode sihir dari Mesir. Sihir dari Mesir. Kode-kodenya. Nah itu kodenya itu. Terus diletakkan dengan tujuan azimat dalam bentuk-bentuk lain. Dan seterusnya. Untuk menjaga, untuk keselamatan dan lainnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Sehingga
Kesimpulannya Bapak Ibu, dalil-dalil pertama, kan ada 3 dalil. Dalil pertama kesimpulannya, orang yang menggunakan ini maka mereka masuk kategori syirik. Lah, orang yang terkena syirik terkait jimat ini dibagi 2. Ada orang itu yang pakai jimat kena syirik kecil, ada orang pakai jimat kena syirik besar. Loh, caranya gimana membedakannya? Begini, katanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, jika seseorang itu meyakini, hati-hati, kalau seseorang itu meyakini jimat itu bisa menolak, menyingkirkan mara bahaya, ya, itu ya, bisa mendatangkan manfaat, menyingkirkan mara bahaya, terlepas dari izin Allah, maka orang itu terkena syirik besar, keluar dari Islam, batal syahadatnya. Karena dia punya keyakinan, wis gara-gara iki aku nyimpen iki wis. Ya usaha lancar, penyakit ndak ada iki. Ini kalau ndak punya ini, waduh wis kita gawe cekelan iki wis. Cekelan hidupku ini sudah. Keluar Islam. Batal syahadatnya. Batal. Hati-hati. Yang kedua, apabila dia berkeyakinan yang bisa menolak bahaya itu Allah, yang bisa mendatangkan manfaat itu juga Allah, tapi barang-barang itu cuma dijadikan perantara, hanya sekedar perantara. Memang betul semuanya dari Allah, tapi perantara Ustadz, ya iki Ustadz jimat ini. Memang Ustadz, kita ndak menafikan yang ngasih rezeki Allah Ustadz, yang bikin usaha saya lancar itu ya Allah Ustadz. Cuman Ustadz jimat iki keris ini itu sebagai sebab perantara. Ini kena syirik kecil. Syirik kecil. Karena dia masih meyakini pemberi rezeki Allah, yang menolak bahaya Allah, yang mendatangkan manfaat Allah, tapi ia jadikan itu sebagai perantara, syirik kecil. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa membedakan seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama. Hati-hati Bapak Ibu, mohon maaf, di forum ini juga saya sampaikan, hati-hati yang suka pakai minyak gosok kutus-kutus, minyak kutus-kutus, tahu? Dari Bali. Itu isinya mantra Bapak Ibu sekalian. Hati-hati dari Bali. Mereka, ya, yang konon katanya enak Ustadz, digosoi ku Ustadz. Iya, itu di dalamnya itu ada magicnya, ada jampi-jampinya, mantra-mantranya. Hati-hati, jangan dipakai, jangan. Masih banyak kok minyak gosok yang lain, masih banyak, ya, seperti itu. Jangan pakai itu. Tahu ya minyak kutus-kutus ya? Belum pernah tahu ya? Tahu ya? Warnanya apa itu botolnya biasa? Nah, sudahlah itu, ya, itu. Nggak usah dibeli, nggak usah. Masih banyak kok minyak yang lain. Masya Allah, minyak zaitun itu barokah. Minyak zaitun, masya Allah, ya, itu ya. Baik, kita lanjutkan sekarang yang nomor 2. Dalil nomor 2, Bapak Ibu, perhatikan. Dalil yang kedua adalah yaitu dalil riwayatnya Tirmidzi dalam kitab Sunan Tirmidzi. Nomor hadisnya Tirmidzi adalah 1998. Saya bacakan aja. 1998 Tirmidzi. Perhatikan. Dari sahabat Abdullah bin Ukaim, Abu Ma'bad al-Juhani radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Nabi? Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Oh, jelas sekali, pendek-pendek hadisnya. Cuma nanti yang nomor 3 itu yang panjang. Yang nomor 2 ini Nabi mengatakan man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Artinya, barang siapa menggantungkan suatu benda dengan keyakinan benda itu dapat membawa keberuntungan dan menolak bahaya, maka Allah akan menjadikan dirinya, orang itu, selalu tergantung pada benda itu. Sugesti.
Makanya jangan pakai gelang-gelang kesehatan. Masuk kategori ini. Dia akan tergantung pada benda itu. Ya. Wong saya itu punya jamaah, ya. Dia itu terkena yaitu penyakit vertigo akut. Luar biasa, ya. Entah bagaimana ceritanya dia itu punya benda itu, yaitu gelang yang biasa dia pakai. Satu saat dia ketika pergi yaitu ingin bekerja, rupanya dia terlambat, terburu-buru. Benda itu kalau ke kamar mandi dilepas sama dia. Kalau mau mandi dilepas. Nanti setelah mandi dipakai lagi. Rupanya dilepas, lupa nggak dipakai. Sudah sampai kantor ini, tempat pekerjaannya. Dia merasa ada yang tidak enak di tubuhnya ini. Apa ya, awak kok gak enak kabeh? Apa ya sih? HP sudah, semua sudah. Astagfirullah, benda itu dibelani pulang Bapak Ibu. Setelah itu dia pulang dipakai. Dia cerita kepada saya, setelah taklim ini langsung dia lepas. Dia berkata kepada saya, benar Ustadz, setelah saya pakai itu rasanya badan saya enak. Jadi dia sudah tergantung. Sugesti. Lihat katanya Nabi, barang siapa menggantungkan satu benda dengan keyakinan dapat membawa keberuntungan dan menolak bahaya, maka Allah akan menjadikan dirinya selalu bergantung kepada benda tersebut. Bagaimana penjelasannya? Mari kita dengarkan penjelasan dari para alim ulama. Kata para alim ulama, Bapak Ibu sekalian, ya, termasuk bentuk kesirikan dalam beribadah itu adalah yaitu dia menggantungkan keinginan, harapan hatinya kepada benda itu. Itu termasuk syirik. Syirik. Oleh karena itu harus ditinggalkan. Makanya nggak perlu pakai gelang kesehatan, kalung kesehatan. Ya, lo Ustadz katanya pengobatan itu boleh, berobat itu disyariatkan. Iya, pengobatan itu ada dua. Ada pengobatan medis, ada pengobatan non medis. Pengobatan medis jelas kedokteran, jelas. Ada pengobatan itu yang non medis. Yang non medis ini mari kita tiru, kita lakukan sesuai petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kita itu mengajarkan pengobatan ala Nabi. Bapak Ibu sekalian, tibun nabawi. No. Apa diantaranya? Nabi mengajarkan mengkonsumsi madu. No. Kurma ajwa. Perlu Bapak ingat ya, Bapak Ibu ingat ya. Ada tiga benda yang asalnya di surga. Allah turunkan ke muka bumi ini. Asalnya di surga, Allah turunkan di muka bumi ini. Yang pertama Hajar Aswad. Yang kedua adalah kurma ajwa. Itu benda surga itu. Kurma surga itu. Allah turunkan di muka bumi ini. Yang ketiga, maaf ini saya nggak berani menyebutkan karena hilang dalam ingatan saya. Sebentar, ada tiga. Yang ketiga ini bukan. Yang pertama adalah yaitu Hajar Aswad. Kata Nabi, Hajar Aswad itu dulunya lebih putih daripada susu. Turun dari surga, batu itu lebih putih daripada susu. Lalu kenapa sekarang kalau kita tawaf mencium Hajar Aswad hitam legam? Kenapa? Karena kata Nabi dosa manusialah yang menempel di batu tersebut. Loh berarti kalau begitu kesimpulannya dosa itu bisa membawa dampak buruk, ngefek. Iya, batu aja yang awalnya putih bersih, lebih putih daripada susu bisa jadi hitam. Karena banyak orang yang melambaikan mencium Hajar Aswad. Dosanya nempel ke batu itu. Makanya dosa itu bawa efek. Dalam rumah tangga, kalau ada seorang anak dikasih nasihat orang tuanya gak pernah diperhatikan, jangan salahkan anaknya. Bisa jadi perilaku orang tuanya ya, yang dulu mungkin efeknya itu ke anak. Karena dosa itu membawa dampak buruk. Baik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Baik, jadi yang kedua kurma ajwa. Kurma ajwa itu kurma obat Bapak Ibu.
bisa menyembuhkan semua penyakit kecuali kematian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurma ini dikonsumsi 7 butir setiap pagi ba'da subuh. Boleh langsung dikonsumsi, boleh yaitu di jus atau dijadikan sebagai infus water. Nah, boleh dimasukkan air, dibiarkan semalaman, paginya kita minum airnya, kita makan buahnya. Bagus. Ada lagi di antaranya habatus sauda. Habatus sauda ini obat dari semua penyakit kecuali kematian. Kalau kurma ajwa tadi manfaatnya itu adalah bukan yang saya sebutkan tadi. Kurma ajwa ini menghilangkan atau menolak penyakit atau semua bentuk sihir, gendam. Orang suka mengkonsumsi kurma ajwa gak mudah dihipnotis, gak mudah kena gendam. Itu kata Nabi. Gak mudah kena sihir, gak mudah. Kurma ajwa termasuk habatus sauda, jintan hitam. Ada lagi air kencing onta. Pernah minum air kencing onta? Belum pernah minum ya? Andai kata sekarang ada, mau nggak minum? Bapak ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Bagus. Loh Ustaz, kotorannya onta loh Ustaz, air kencing loh. Iya, makanya katanya para ulama, perhatikan. Gara-gara hadis tersebut, Nabi menyuruh sahabatnya dalam riwayat Bukhari itu, riwayat Bukhari, Nabi menyuruh minum air kencing onta. Maka kata para alim ulama, setiap hewan yang dagingnya halal kita makan, kotorannya tidak najis, najis. Makanya panjenengan menginjak kotoran sapi itu, maka panjenengan tidak najis, tidak najis. Karena sapi itu dagingnya halal kita makan. Ya, saya tanya, onta itu halal apa tidak kita makan? Halal. Maka kalau kena kotoran onta, nggak perlu khawatir. Ya, misalnya nih, kain sarungnya kena kotoran onta. Ya, atau misalnya celana kita kena kotoran kambing. Loh, maka tidak najis. Makanya mereka tukang jagal, mereka yang menyembelih idul kurban, ketika menyembelih bajunya kecipratan darah kambing. Ternyata waktu sholat zuhur tiba, maka si tukang jagal itu memakai bajunya yang ia pakai untuk sah. Sholatnya tidak batal karena darah hewan yang boleh kita makan dagingnya itu tidak najis. Paham maksudnya? Bukan berarti boleh minum darahnya loh ya, bukan loh ya. Paham maksudnya ya? Paham ya? Tolong dibedakan loh ya. Bukan berarti boleh minum kencingnya kambing loh ya, bukan. Yang boleh minum kencing itu adalah kencingnya onta tok. Ya, kencingnya sapi enggak. Ya, kencingnya kambing enggak. Enggak, hanya onta. Itu obat. Obat. Saya tanya. Boleh enggak daging kucing itu dimakan? Kenapa? Karena berarti kotorannya najis tidak? Najis apa tidak? Ya, ulama beda pendapat, ndak usah ribut. Memang ada ulama yang mengatakan kena kotoran kucing nggak najis, karena Nabi sendiri mengatakan kucing itu hewan yang hidup di sekitar tempat di mana kita tinggal, sehingga dalam hal ini nggak apa-apa kotorannya. Sehingga ulama mengatakan kotoran kucing nggak najis. Tapi saya pribadi lebih memakai pendapat ulama yang mengatakan ya najis. Karena apa? Karena ada dalil kucing itu tidak boleh kita makan karena bertari. Nah, kita lanjutkan. Saya tanya, kotoran cicak najis apa tidak? Najis tidak? Boleh enggak cicak dimakan? Tokek, boleh enggak? Haram. Cicak, tokek. Berarti kalau begitu kotorannya babi haram atau halal? Makanya Nabi mengatakan orang terkena darah babi najis. Tidak terkena darahnya, megang dagingnya tok najis, harus dicuci wudhu. Ini hati-hati ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kembali ke materi kita, bahwasanya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, jimat ya, kembali ke di mana tadi terakhir?
Yang kedua, barang siapa yang menggantungkan suatu benda, maka dengan tujuan yaitu adalah untuk menolak bahaya, ya, mendatangkan manfaat, maka dia telah melakukan perbuatan syirik dan dia akan tergantung kepada benda tersebut. Wallahu a'lam wa bishawab. Sekarang kita akan masuk jadi pengobatan yang tadi saya sampaikan kan. Jadi pengobatan itu boleh non medis asalkan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pengobatan yang tidak Nabi ajarkan maka jangan dilakukan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Sebab banyak di luar sana pengobatan-pengobatan yang tidak syar'i. Contoh, pengobatan dengan pasiennya disuruh membeli seekor kambing yang nanti katanya penyakitnya ditransfer ke kambing. Loh, pasiennya suruh bawa telur yang nanti yaitu penyakit si pasien itu baru bisa diketahui dari telur tersebut. Kalau dipecah itu ada merahnya, berarti dia terkena penyakit macam-macam. Padahal telurnya yang dibawa oleh si pasien itu dibawa masuk oleh si dukun itu, lalu ditukari sama telur yang dia punya itu, yang dimana itu sudah disuntikkan ke dalam telur itu, yaitu seperti obat merah atau cairan-cairan tertentu seperti itu. Loh, apa bisa Ustaz dimasukkan? Bisa kalau direndam pakai apa? Cuka. Kalau direndam pakai cuka, lumer itu telur itu, sehingga dimasukkan obat merah, lalu dientas, ditos, dibiarkan kering lagi, keras lagi. Lah itu yang dikasihkan. Begitu dipecah, loh, sampean anak sing ganggu loh ya, iki sampean kena penyakit merah. Itu punyanya si dukun itu, dan ini akal-akalan dari dukun. Gak usah, minta saja sama Allah, bergantung kepada Allah. Tidak perlu bergantung kepada orang-orang seperti ini. Apapun namanya, wong pinter kah, siapapun, black magic, white magic, kiai kah, habib kah, ustadz kah, gus kah, maka nggak perlu minta sama Allah Azza wa Jalla. Kecuali yang dia sampaikan itu mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, pengobatan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Contoh lagi, buah semangka, ya, makanya ada ustadz kita, ustadz siapa itu yang selalu menyampaikan pengobatan-pengobatan ala Nabi, Dr. Zaidul Akbar hafizahullah taala, itu ya. Bagus ya, seperti itu. Baik. Jadi kita ikuti yaitu pengobatan ala Nabi. Pak, Bu, maaf, pengobatan ala Nabi itu wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah. Karena itu ucapan Rasul. Ucapan Rasul itu wahyu dari Allah. Sedangkan pengobatan dari kedokteran itu medis kan, yang ada di apotik itu hasil hipotesa. Sehingga dalam hal ini sebagai seorang muslim, ayo harus yakin ucapannya Nabi. Sekalipun kita juga berobat ke dokter, tetapi jangan pernah meninggalkan pengobatan ala Nabi. Kita tidak kadang-kadang. Kalau sudah sakit, maaf ini, sakit ini, masuk rumah sakit, cari dokternya. Profesor, dokter, lihat pasiennya banyak. Insya Allah waras aku kayak waras. Profesor soalnya, profesor. Sudah ya, begitu sudah diperiksa sama si profesor, dikasih resep, ditebus obatnya ke apotik. Berapa Mbak? Diambil semua apa separuh? Iya, saya ambil semua saja. Iya, sekian juta Pak. Berapa Mbak? Sekian juta. Insya Allah waras, insya Allah, obatnya larang soalnya. Itu padahal pengobatan hasil hipotesa. Begitu dikasih saran sama ikhwan, cobalah antum itu pakai habatus sauda. Yang ini ada propolisnya, ini ada janunya, ini ada tambahannya ini. Coba ini, piro sih? Cuman sekian puluh ribu. Ya gak apa-apa, waras alhamdulillah, gak waras gak apa-apa. Kenapa kok ndak ada keyakinan kuat gitu loh? Padahal itu obat dari Nabi. Nabi itu dari Allah Azza wa Jalla. Loh, itu masalahnya. Itu. Oleh karena itu maka harus yakin. Sekarang kita masuk dalil ketiga. Masuk Isa ya? Belum. Sekarang dalil ketiga. Saya bacakan yaitu dalilnya. Hadis riwayatnya adalah riwayat Bukhari. Nomor asli saya bacakan. Nomor 5705. 5705 saya bacakan, yaitu bersumber dari
Sebentar. Sahabat ya. Bersumber dari sahabat, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebentar Bapak Ibu. Hadisnya panjang soalnya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayyal umam." Berbagai umat diperlihatkan kepadaku. Jadi nanti di hari kiamat itu Nabi ditunjukkan berbagai macam umat. Faja'alan nabiyyu wan nabiyani yamurruna ma'ahumur rahtu wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad. Ternyata ada satu atau dua orang nabi mulai lewat dengan sejumlah pengikutnya, dan ada nabi yang lewat tanpa pengikut. Ya, saya lanjutkan aja dulu. Jadi Nabi diperlihatkan oleh Allah, ada satu atau dua orang nabi melintasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melihat nabi tersebut, nggak disebut namanya ini. Nabi tersebut punya satu atau dua pengikut. Yang unik adalah ada seorang nabi lewat nggak punya pengikut. Nggak punya pengikut. Hatta rufi'a li sawadun azim. Kemudian berikutnya aku diperlihatkan sekelompok umat dalam jumlah yang besar, banyak sekali. Qultu ma hadza ummati hadza. Lalu aku bertanya kepada Allah, ini kejadiannya nanti di hari kiamat. Aku bertanya kepada Allah, siapa mereka ini? Kok banyak sekali jumlahnya? Apakah mereka ini umatku wahai Allah? Qila, lalu dikatakan, hadza Musa wa qaumuhu. Ini umatnya Nabi Musa alaihissalam. Ini umatnya Musa. Jadi bukan umatnya Nabi Muhammad. Terus, qila, undur ilal ufuq. Coba kali kau lihat yang ada di atas ufuk. Nabi disuruh oleh Allah untuk melihat di atas ufuk, di atas. Apa yang terjadi? Ternyata aku melihat banyak sekali umat manusia yang memenuhi kolong-kolong langit. Full, penuh. Dikatakan lagi kepadaku, lihatlah ke seluruh ruang di kolong langit. Coba kamu lihat, yaitu kolong-kolong langit itu. Dan aku lihat ternyata penuh dengan umat manusia. Kemudian dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka. Ini adalah umatmu Muhammad. Oh, paling banyak umatnya Nabi. Ini adalah umatmu Muhammad. Wa yadkhulul jannata min haula'i sab'una alfan bi ghairi hisabin wala adzabin. Ini mereka ini adalah umatmu Muhammad. 70.000 dari mereka akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab, tanpa diperiksa catatan amalnya dan tanpa diazab. Gak sempat masuk neraka, langsung masuk surga. Jumlahnya 70.000. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, setelah Nabi menyampaikan hadis ini, Nabi masuk rumah. Nabi masuk rumah. Sahabat yang mendengar hadis ini, mereka berbincang-bincang. Di antara perbincangan mereka adalah bahwasannya kayaknya 70.000 orang itu adalah semuanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain lagi mengatakan, mungkin mereka itu 70.000 itu adalah orang Islam yang tidak melakukan syirik dengan sesuatu apapun. Ketika mereka semakin panjang perbincangan mereka, Rasul keluar dari rumah. Nah, karena mereka bertanya, sopo kira-kira ya siapa? Mungkin sahabat, mungkin orang Islam yang matinya tidak melakukan syirik. Mungkin ini. Lalu kemudian Rasul keluar. Bapak Ibu tahu? Faqala. Lalu kemudian Nabi SAW menjawab. Nah ini. Siapa yang 70.000 itu? Kata Nabi, humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. 70.000 orang
dari umatku masuk surga nggak pakai diperiksa catatan amalnya, langsung masuk surga tanpa dihisab, tanpa dihisab. Ciri mereka ada 4. Ciri mereka ada 4. 1, mereka semasa hidup di dunia tidak pernah minta diruqyah. Nggak pernah minta diruqyah, nggak pernah. Coba kamu ruqyah saya, Ustadz minta tolong rumah saya diruqyah. Nggak pernah minta, dia nggak pernah minta diruqyah. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, wala yatatayyarun, tidak pernah melakukan tatoyur, menganggap anggapan sial, pesimistis. Dan ini sudah saya jelaskan di masjid ini. Seperti adanya anggapan sial angka 13, rumah tusuk sate, tidak mau beli rumah yang menghadap ke pertigaan, yaitu tidak mau punya hajat di bulan Suro, anggapan bulan sial. Lah ini dia tidak lakukan, nggak pernah melakukan tatayur, nggak, anggapan-anggapan sial. Yang ketiga, wala yaktawun, tidak melakukan pengobatan kei. Apa itu kei? Cos, besi panas. Jadi luka supaya menghentikan pendarahan, besi itu dipanaskan terus dinyos. Nyos. Tidak melakukan pengobatan itu. Saya ulang ya, tidak minta diruqyah, tidak tatoyur, tidak melakukan cos besi panas. Dan yang keempat adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ringkaskan sampai di sini saja. Setelah itu kita kumandangkan adzan. Setelah adzan kita lanjutkan dikit. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Kita tuntaskan hari ini. Cuman sebentar. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu La ilaha illallah wa ana asyhadu anna raditu billahi. Allahumma barik.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ya, kita akan pelajari pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis tadi. 70.000 umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Banyak sekali pelajarannya sebenarnya. Di antara yang bisa kita ambil Bapak Ibu, yang pertama adalah Bapak Ibu tadi kan sudah mendengar ada nabi itu yang punya pengikut 1 atau 2 orang, bahkan ada seorang nabi yang lewat di depan Rasulullah gak punya pengikut. Maka pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwasanya barometer keberhasilan dakwah itu tidak dilihat dari banyaknya pengikut. Enggak. Keberhasilan atau barometer keberhasilan dakwah itu tidak dilihat dari banyaknya umat, banyaknya pengikut, enggak. Namun barometernya adalah sejauh mana pengikut tersebut kembali kepada ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak usah kaget nanti di akhir zaman seperti yang Nabi tadi beritakan, ada seorang Nabi lewat di depan Rasulullah, di belakangnya tidak ada pengikutnya. Kalau Rasulullah banyak, ini ada Nabi nggak punya pengikut. Apakah Nabi itu nggak berhasil? Berhasil. Karena barometernya bukan banyaknya umat, banyaknya pengikut. Bapak Ibu harus tahu, dalam Al-Quran itu kita justru dilarang oleh Allah mengikuti kebanyakan orang. Nggak boleh. Mana dalilnya? Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, suratnya nomor 16 An-Nahl, surat 16 An-Nahl, ayatnya 116. Surat An-Nahl 116. Allah Ta'ala berfirman, surat An-Nahl ayatnya ayat 100, mohon maaf, kok An-Nahl, Al-An'am, Al-An'am, bukan An-Nahl, Al-An'am, surat nomor 6 116, 116. Allah Ta'ala berfirman, surat 16 ayatnya 116. Ya, silakan Ustaz dibaca. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, Jelaskan. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan dari jalan Allah. Mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Makanya beribadah itu jangan mengikuti banyaknya orang. Bukan. Dalil itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan, lo Ustadz, bukti ini iku yo wakis. Nah, kan kadang-kadang seperti itu, ya. Kalau kita nasihati saudara kita, Mas, Pak, itu nggak boleh, nggak ada tuntunannya. Lo buktinya banyak lo Ustadz yang melakukannya. Masa Ustadz yang ya, dalilnya pakai Ustadz, dalilnya pakai banyaknya orang. Ini bukan. Dalil itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya jangan mengikuti kebanyakan orang. Mereka tidak lain hanyalah, silakan. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka. Dan mereka tidak lain. Dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Baik, mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Bapak Ibu mohon maaf. Yang dinamakan Al-Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah, pemilik sunnah. Seperti Bapak Ibu kalau dengar istilah Ahlul Bait, pemilik rumah, Ahlul Bait. Ada Sohibul Bait, ada Ahlul Bait. Sohibul Bait pemilik rumah, Ahlul Bait keluarga yang memiliki rumah tersebut. Nah, kalau dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dikatakan dengan jamaah itu adalah, ayo kita dengarkan perkataannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah berkata, al-jama'atu. Nah itu. Yang namanya jamaah itu adalah ma wafaqal haqqa
Wa in kunta wahdak. Kata Ibnu Mas'ud, jamaah itu adalah mengikuti kebenaran walaupun engkau sendirian. Walaupun kau cuman sendirian, asalkan yang kau ikuti itu benar, itu namanya al-jamaah. Jadi bukan banyaknya orang, bukan. Nah itu. Makanya dalam hal ini keberhasilan dakwah itu tidak diukur banyaknya murid, banyaknya pengikut. Ya, bukan. Ini satu ini. Nomor dua, pelajaran yang bisa kita ambil. Hadis di atas menjelaskan kepada kita tentang kondisi umat Islam. Kuantitasnya banyak, namun yang berkualitas cuma 70.000 orang. Umat Nabi ini miliaran, tetapi yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, yang berkualitas itu cuma 70.000 orang. Berarti kalau begitu, ini menunjukkan kepada kita jangan terpedaya dengan yaitu kuantitas. Ya, percuma kuantitasnya banyak tapi tidak berkualitas, percuma. Umat Islam ini banyak loh di negeri kita, tapi ya tetap kalah kok. Tetap kalah kok. Ya. Ya, seperti itu ya, tetap kalah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, lihat perang Hunain. Perang Hunain itu Bapak Ibu akan kaget. Jumlah kaum muslimin 10.000 dari Madinah, 2.000 penduduk Mekah yang masuk Islam. Berarti kekuatan Rasul 12.000. Yang nantang Rasul orang kafir. Jumlahnya berapa? 3.000. 12.000 melawan 3.000. Kalah kaum muslimin. Atau ayat 25 dan 26. Dalilnya di situ. Kalah. Kenapa? Karena muncul di hati para sahabat. Apa kata mereka? Hari ini kita tidak mungkin dikalahkan. Jumlah kita lebih banyak daripada mereka. 3.000 banding 12.000. Kita lebih banyak. 1 banding 4. Karena takabur, kesombongan, karena bangga sama banyaknya orang. Sehingga apa? Kalah. Dan perang Hunain ini ada 2 episode Bapak Ibu. Episode pertama kaum muslimin kalah. Episode kedua Allah menurunkan bala tentaranya yang tidak terlihat, malaikat. Sehingga para malaikat itu yaitu menyiratkan debu di mata-mata orang kafir. Mereka kalah. Itu ada di surat At-Taubah ayat 25 dan 26. Nanti dibaca sendiri. Lah kita jangan bangga sama banyaknya pengikut, banyaknya mayoritas. Islam di Indonesia ini Ustadz mayoritas 85%. Oh, umat Islam kita ini pasti menang, tetap kalah. Salah. Ya, kenapa? Karena kamu tidak berjamaah, tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, terus yang ketiga. Pelajaran yang ketiga, saya tutup sampai 4 aja. Dari dalil yang nomor 3 tadi itu, cerita tentang nanti di hari kiamat. Pelajaran yang ketiga adalah ternyata Bapak Ibu sekalian, tingkatan manusia nanti di akhirat, ada 4. Diingat-ingat ya, ada 4. 1, ada orang itu nanti di hari kiamat kelak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mudah-mudahan panjenengan semua masuk nomor 1 ini. Mudah-mudahan. Istimewa ini. Dalilnya di mana? Tadi Sahih Bukhari. Nomor berapa tadi? 5.705. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ustadz, jumlahnya kok dikit 70.000. Jangan khawatir. Di dalam hadis, dalam kitab silsilah hadis sahih, nomor hadisnya asli, nomor asli ya, 2179. Nabi bersabda dari Sauban radhiyallahu an. Apa kata Nabi? La yadkhulannal jannata min ummati 70.000 orang dari umatku akan masuk surga. Ya, mereka akan masuk ke dalam surga. La hisaba alaihim wala azab. Mereka tidak dihisab dan mereka pula tidak diazab. Ma'akulli alfin sab'una alfan. Loh, setiap 1.000 orang dari 70.000 orang itu muncul 70 orang ribu lagi. Oh. Jadi kata Nabi, umatku nanti itu ada 70.000 orang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab.
70.000 orang. Setiap 1.000 orang berarti dibagi 1.000 berarti ada berapa? 70.000 dibagi 1.000. 70. 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000 ada 70. Berarti 70.000. Tiap 1.000 ini 70.000 lagi. 70.000, 70.000, 70.000. Terus setiap 1.000 lagi 70.000 lagi. 70.000 lagi. Oh, insya Allah masuk kalau gitu Ustaz. Masuk kesempatan insya Allah jamaah Al-Hidayah insya Allah. Syaratnya ada 4 tadi. Apa tadi? Syaratnya apa tadi? Tidak minta di ruqyah. Jangan. Ya, lo Ustaz apa enggak boleh minta di ruqyah? Boleh. Enggak dilarang, enggak berdosa. Cuman dia kehilangan kesempatan masuk 70.000. Kehilangan. Hanya itu aja. Yang kedua syaratnya tidak melakukan tatoyur. Lah wong nek duwe gawe gak gelem bulan suro. Iya, khawatir nanti ndak barok. Jarine katanya kepingin masuk 70.000. Tetapi kok masih ada anggapan ojo bangun sumur dek ngarep lawang. Iya, nanti rezeki itu kalau datang ndak langsung masuk, nyemplung ke. Saya itu loh nguras sumur 2 kali ndak ada, rupiah, dolar, real ndak ada di situ. Ndak ada. Padahal sumur rumah saya itu di depan pintu masuk. Itu memang ketutup keramik, tapi itu sumur itu. Ndak ada ketika nguras dolar, real, rupiah nggak ada. Jadi dusta ini semua. Siapa yang masih percaya feng shui, hong shui, nek pindah rumah delek tanggal api, nek kepingin jodoh, kepingin delek tanggal api, maka ndak masuk 70.000. Nggak masuk, nggak bisa. Yang masuk 70.000 itu ndak percaya gitu-gitu. Semua hari baik, semua bulan baik, semua tanggal baik. Itu. Ayo, ya seperti itu. Terus syarat ketiga, tidak melakukan pengobatan kecos besi panas. Loh, lah contohnya apa Ustaz? Ya tuh, khitan laser itu Ustaz. Pakai laser itu. Apa itu termasuk K? Enggak, laser enggak masuk K. Lah kalau ngilangkan tato Ustaz. Tato pakai laser. Apa itu termasuk K? Enggak masuk. Lah terus yang masuk masuk K itu apa? Yang masuk pengobatan K itu adalah ya tadi lukanya itu parah, mengeluarkan darah, pengobatannya atau pisau atau apapun dipanaskan, dinyos, berhenti untuk memberhentikan pendarahan. Lah ini termasuk dilarang, Bapak Ibu. Lah yang nomor 4 tawakal, mereka bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan termasuk ya jamaah Al-Hidayah ya. Baik. Sekarang lanjutkan, ada 4 tingkatan manusia di akhirat. Ada 4 kan? Yang nomor 1 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang nomor 2 masuk surganya harus dihisab dulu. Makanya Nabi mengajarkan kita doa. Doanya itu Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah, jangan dipersulit. Oh, itu dihisab dulu. Sholatnya dihisab, zakatnya, puasanya dihisab semuanya. Ternyata dia layak masuk surga, masuk. Tapi diperiksa dulu, diaudit dulu. Yang nomor 3, naudzubillah, masuk surga tapi harus melalui masuk neraka dulu. Ngincipi neraka dulu. Kenapa? KTP-nya Islam tapi nyuri sandal orang di masjid. Islam baca syahadat tapi minum khamr. Islam baca syahadat judi bola. Ya. Islam baca syahadat suka zina. Tuh, itu ya kayak gitu itu. Maka ya ini dicuci dulu dosanya. Yang penting dia tidak syirik. Yang penting dia tidak melakukan syirik. Tapi sekali dia syirik kekal dalam neraka. Lah yang nomor 4 adalah ada orang nanti di hari kiamat masuk neraka khalidina fiha abada, kekal permanen
abadi selamanya, nggak mungkin masuk surga. Siapa orangnya? Cuma 3 orang yang permanen masuk neraka, nggak mungkin masuk surga. 1 orang kafir, 2 orang musyrik pelaku syirik, yang ketiga orang munafik kekal dalam neraka. Naudzubillah. Kemarin ada yang tanya, Ustadz, kira-kira nanti kalau kita masuk surga Ustadz, ditakdir sama Allah masuk surga, amin ya Rob, mudah-mudahan masuk surga. Terus di surga itu Ustadz ada pohon khuldi lagi Ustadz, terus tak makan Ustadz. Apa kira-kira saya dikeluarkan lagi? Dikeluarkan terus hidup lagi? Lu terus kapan mari ini ya? Tak muter terus ya. Kira-kira Ustadz apa ada? Yaitu di surga nanti buah khuldi kayak zamannya Nabi Adam dulu. Ya namanya surga ya ada. Apa kalau kita makan itu nanti kita keluar, diusir oleh Allah dari surga. Bapak Ibu sekalian, orang itu kalau masuk surga tidak mungkin keluar. Ayo dalilnya Pak Didi, minta tolong dibacakan. Surat nomor 15 ayat 44. Surat 15 ayat 44. Ya. Tuh. Surat 15 ayatnya 47 dan 48. Surat 15 ayat 47 dan 48. Allah Ta'ala berfirman. Al-Hijr ayat 47 48. Allah berfirman. Terakhir 48. Silakan baca Al-Hijr 4748. Ini jawabannya. Silakan. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka. Orang masuk surga itu tidak ada dendam. Lanjut. Sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Nah, itu di dalam surga. Lanjut 48 poinnya. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya. Mereka tidak ada capek dalam surga. Terakhir poinnya. Dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Mereka tidak akan dikeluarkan dari surga. Jadi tidak ada kalau masuk surga terus keluar. Jadi Bapak Ibu kalau pernah dengar dongeng di masyarakat yang sering beredar, bapaknya masuk surga, ibunya masuk surga, anaknya masuk neraka. Lalu anaknya nuntut sama Allah, ya Allah, saya masuk neraka ini gara-gara bapak ibuku tidak pernah mendidik aku. Lalu sama Allah, bapak ibunya dikeluarkan, dimasukkan neraka nemani anaknya. Pernah dengar kayak begitu itu? Itu hadis riwayat Facebook. Itu hadis riwayat WA. Itu dusta, kadzab. Nggak ada. Orang kalau sudah masuk surga nggak mungkin keluar. Yang ada itu dari neraka keluar masuk surga. Itu ada. Ada. Maka jangan dikibulin dengan ceritanya seperti ini. Seorang istri nuntut suaminya, suaminya masuk surga, dia tidak rela, dia masuk neraka, lalu suaminya dikeluarkan dari surga. Oh itu, ya. Makanya gunanya istri lebih dari satu itu ya gini ini. Ya. Jadi bisa menemani kita di dalam surga. Istri 2, istri 3, semuanya bareng-bareng di surga. Masya Allah. Iya. Sudah ya, bagi bapak-bapak yang sepuh-sepuh tidak usah bayangin Pak, tidak usah. Ini bagi yang muda-muda ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah yaitu tingkatan manusia kelak di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, tentunya panjenengan bertanya-tanya bagaimana ruqyah yang tidak syar'i itu bagaimana. Saya tunjukkan ya ruqyah yang tidak syar'i. Ruqyah tidak syar'i. Kalau Bapak Ibu ketemu juru ruqyah seperti ini, maka tinggalkan. Jangan berobat kepada mereka. Di antaranya satu, yaitu yang pertama adalah mengambil bekas dari bekas-bekas pakaian yang dipakai oleh pasien. Misalnya sapu tangan, pakaian, tutup kepala, kaos dalam, dan yang lainnya. Mesti ngasih syarat. Panjenengan bawa apa? Mungkin sapu tangan atau apa bisa. Mesti minta barang yang dipakai. Maka ini bukan syar'i, tidak syar'i. Tinggalkan. Nomor 2. Misalnya meminta binatang dengan sifat-sifat tertentu untuk disembelih dan tidak menyebut nama Allah. Misalnya dikasih syarat suruh menyembelih ayam cemani
ayam hitam legam, atau suruh menyembelih hewan yang nanti penyakitnya ditransfer ke hewan. Ini nggak syar'i ini. Yang ketiga, nulis jimat atau jampi-jampi yang tidak bisa dipahami, ditulis di kertas atau di piring. Ditulis di piring itu, oh apa ini ayat-ayat, enggak tahu itu apa, enggak jelas, itu bukan ayat Quran, bukan ayat Quran. Lalu piring itu dikasih air, pasiennya suruh minum di air tersebut. Oh itu. Atau gelas dikasih tulisan apa Arab gitu, enggak jelas, itu bukan doa Nabi, bukan ayat Quran. Dimasukkan, airnya suruh minum. Ini bukan juru ruqyah yang syar'i. Terus misalnya memerintahkan pasien untuk yaitu ngasih syarat-syarat. Misalnya tidak boleh kena matahari selama 40 hari. Waduh. Ya, harus di kamar terus. Ya, mote. Ya, poso mote. Kasih syarat macam-macam. Tidak boleh memakan makanan, harus kukusan semua dan seterusnya. Ini mau diet atau bagaimana? Ya. Nah itu. Terus kemudian diantaranya lagi adalah yaitu memberikan sesuatu kepada pasien untuk dipendam di tanah. Sampean pendem ini nanti atau sampean siratno. Nah ini. Jadi ini semua syirik. Ini juru ruqyah yang tidak syar'i. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya tidak perlu mendatangi orang-orang seperti ini. Cukup panjenengan meruqyah diri panjenengan sendiri. Ruqyah yang benar itu ruqyah mandiri. Dengan apa? Zikir pagi dan zikir petang. Makanya ada doa bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un. Itu dibaca 3 kali. Itu untuk membentengi kita. Yang penting itu adalah yang benar itu ruqyah diri sendiri. Gak usah melibatkan memanggil juru ruqyah. Dan tidak boleh juga juru ruqyah itu membuat seperti rumah ruqyah. Gak perlu. Ngapain? Ya, rumah ruqyah, rumah bekam, rumah ruqyah gak perlu. Ya, seperti ini. Kenapa? Karena tiap orang itu dituntut oleh Nabi, dituntut oleh Allah untuk bisa baca Quran. Karena Quran itu obat, Bapak Ibu sekalian, obat. Maka cukup meruqyah diri sendiri. Tidak perlu punya, yaitu tempat juru ruqyah. Oh, rumah ruqyah. Ada lagi ruqyah masal. Ya, semua di ruqyah yang hadir ini. Nggak benar ini, nggak benar. Ada lagi ustadz meruqyah perempuan, meskipun pakai sarung tangan, menyentuh tubuhnya perempuan. Nggak boleh, ini bukan juru ruqyah yang syar'i. Namanya meruqyah wanita yang bukan mahram, itu harus dibalik hijab. Ya seperti ini, dibalik tabir. Bukan disentuh meskipun pakai sarung tangan. Haram. Ada nggak ya model-model kayak gini? Banyak. Hati-hati ya. Ini bukan juru ruqyah yang syar'i, bukan. Terus ngajak dialog jinnya. Kamu dari mana? Asalmu. Ya. Terus apa tujuanmu masuk ke tubuhnya orang ini? Diajak ngobrol seperti yang ada di televisi. Juru ruqyahnya nggak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Keluarlah kamu, keluarlah. Kalau tidak nanti kamu akan, ada nggak ustadz yang kayak gini? Saya nggak mau sebut nama ustadznya. Itu bukan juru ruqyah syar'i. Bukan. Ruqyah itu harus pakai bahasa Arab yang fasih. Ayat-ayat Quran, doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati ya. Belum lagi dia menyaksikan wanita itu meronta-ronta sampai auratnya terbuka. Allah, ini bukan juru yang syar'i. Hati-hati kalau berobat, hati-hati. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari berbagai macam fitnah syahwat, fitnah syubhat. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang selalu mentauhidkan Allah dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya, dan mudah-mudahan Allah jadikan anak cucu kita adalah anak keturunan yang soleh dan soleha, yang kokoh di atas mentauhidkan Allah azza wa jalla. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang hari ini yang mengambil tema